Orang-orang sedang menciptakan teknologi untuk menyembuhkan kanker, menjelajah luar angkasa, dan mengembangkan kecerdasan buatan. Di sisi lain, ada yang masih ngotot bawa-bawa sumpah pocong ke ruang hukum, seolah hukum negara ini bisa dibengkokkan oleh hal mistis. Sebuah tim kuasa hukum muncul, bukan dengan pasal, bukan dengan doktrin hukum, tapi dengan narasi magis. Sumpah pocong dijadikan tameng, seakan kebenaran bisa diukur dari siapa yang lebih berani bersumpah pakai kain kafan. Lebih lucu lagi, konteks agama pun ikut digeser demi membela sesuatu yang sudah jelas arahnya. Padahal, dalam agama sendiri menjadi transgender itu dilarang. Dan sekarang malah dibela habis-habisan. Tapi nyali besar itu entah kenapa muncul hanya saat mau mengaburkan hukum. Dan ketika ditunjukkan fakta, ketika tuntutan JPU sudah ada bahkan di tangan mereka sendiri, responnya malah panik. Tiba-tiba mengaku sedang mengekspresikan kekecewaan lewat seni. Katanya, gambar bisa berbicara, dinding punya kuping dan mata. Mungkin, maksudnya, seni menghindar dari realita kali ya. Sekelas pengacara, tapi saat kliennya tersudut, nada dan gaya bicaranya langsung berubah. Bicaranya naik, nada emosional, dan sayangnya logikanya jatuh. Dan ini yang paling tragis, pendidikan tinggi ternyata tidak mencegah seseorang untuk tenggelam dalam mistik ketika akal sudah kehabisan ruang. Karena pada akhirnya, ketika hukum makin jelas dan publik mulai paham arah angin, satu-satunya yang bisa mereka andalkan hanyalah suara yang lebih nyaring, bukan bukti yang lebih kuat. Sayang, volume tinggi tak selalu berarti benar. Dan sumpah pocong, seajaib apapun kedengarannya, tetap bukan jalur hukum. Kalau pengacara sudah mulai bicara seperti ini, mungkin yang gila bukan hukum, tapi cara mereka menafsirkan kebenaran. Jadi banyak yang bertanya ya, tanggapan soal wawancara pengacaranya Isa Zega yang ngajak sumpah pocong. Baiklah, mari kita bahas satu persatu cuplikannya. Dia melaporkan pencemaran nama, ya buktikan dong pencemaran nama baiknya. Nah, masalah pembuktian, menurut saya ini sudah lewat lah ya. Di proses hukum kan pembuktian dilakukan dari awal penyidikan, persidangan, sampai kesaksian dan alat bukti dihadirkan. Kalau sekarang sih menurut saya udah masuk tahap tuntutan lah ya. Berarti proses itu sudah dilalui. Jadi ya bukan saatnya ngulang-ngulang lagi di TikTok, apalagi di acara mistis. kita juga menantang ya jaksa penuntut umum dan pelapor ini, karena Isa Jega meminta agar dilaksanakannya mubahalah ataupun secara adat diselesaikan melalui sumpah pocong. Ini problematik lah menurut saya. Karena kita bicara proses hukum formal guys, bukan ruang debat paranormal. Apalagi kan jaksa sudah dilakukan sumpah jabatan. Mbak Sandi Punamasari sudah bersumpah di bawah Al-Quran saat jadi saksi korban. Lalu Isa Zega sendiri gimana tuh? Bahkan narasi dia tentang Sandi Sondesip aja sempat dipungkiri kan. Jadi ya tidak berimbang lah ya. Silakan teman-teman yang menanyakan kepada pelapor tantangan ini, dan silakan teman-teman tanyakan kepada jaksa penuntut umum. Karena jaksa tentu menuntut Isa Jega itu kan tentu harus punya bukti dong. Gitu loh. Kalau memang dia merasa Isa Jega melakukan pemerasan, berani nggak lu jaksa ya sumpah pocong dengan Isa Jega? Kalau logikanya kita balik, apakah Isa Zega berani sumpah pocong bahwa Sandi Sondesip itu bukan ditujukan untuk Sandi Punamasari? Jadi jangan menantang satu arah dong ya, harus adil juga kan. Karena jaksa tentu menuntut Isa Jega itu kan tentu harus punya bukti dong. Gitu loh. Kalau memang dia merasa Isa Jega melakukan pemerasan, berani nggak lu jaksa ya sumpah pocong dengan Isa Jega? Yang ini sih paling ngaco guys. Jaksa memang punya bukti ya, makanya bisa melakukan tuntutan. Tapi yang memutus itu kan tetaplah hakim, bukan jaksa. Jadi menurut saya ini harusnya jangan digiring seolah-olah jaksa punya niat jahat lah ya. Lagi pula tuntutan jaksa kan bukan asal guys. Pasal pun bukan pasal pemerasan klasik, tapi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang sifatnya alternatif dan berdasarkan proses hukum di persidangan. Nanti pada sidang hari Selasa di pledoi, dia akan menyampaikan kepada hakim, tolong dikasih ruang majelis hakim ya, agar mereka bersama dengan jaksa penuntut umum semua itu dilakukan sumpah pocong. Saya sih baru dengar lah ya, ada pledoi di CCP jalur supranatural. Ini lucu tapi agak miris ya. Persidangan itu bicara alat bukti guys, bukan alat mistis. Jangan juga Anda melaporkan pencemaran nama baik, tapi Anda menuduh orang pemerasan. Tidak ada dalam laporan polisi adalah kasus pemerasan. Ini sangat aneh sekali. Karena apa? Kalau kasus pemerasan itu teman-teman tidak bisa ditahan. Nah ini nih yang paling harus diluruskan ya. Di CNN pada tanggal 13 Februari tahun 2025 sudah ada diberitakan bahwa penambahan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Jadi ini bukan tiba-tiba guys. Dalam praktik hukum penambahan pasal oleh penyidik lalu digunakan jaksa dalam dakwaan dan tuntutan itu udah biasa. Apalagi jaksa berpegang pada prinsip dominus litis, dialah pengendali proses penuntutan.
Nah, pasal ini guys sebenarnya bukanlah semata-mata soal pemerasan klasik seperti di KUHP, tapi soal transaksi elektronik yang memuat pencemaran atau ancaman yang bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi ini ranah undang-undang ITE guys, bukan pemerasan model lama seperti di KUHP. Jadi menurut saya ini cuma narasi defensif lah ya, semacam bentuk kecemasan batin dari seorang kuasa hukum. Dari fakta hukum malah diarahkan ke mistis, sumpah pocong, mubahalah, dan segala bentuk supranatural bukanlah ranah penyelesaian hukum pidana guys. Ini justru rawan penggiringan opini publik agar berpihak secara emosional bukan logika. Pengacara dari Isa Sega menantang kepada jaksa penuntut umum untuk melaksanakan sumpah pocong. Kemudian beredar sebuah video dari pengacara Isa Sega sebelum mengawal kasus Isa Sega, yaitu di kasus Vina. Di situ beliau mengatakan sumpah pocong itu musyrik. Kalau sebelumnya bapak pengacara ini mengatakan sumpah pocong itu musyrik, tapi kenapa di kasus Isa Sega malah melegalkan atau meminta kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan sumpah pocong? Bahwasanya kami bukanlah orang musyrik, bukan percaya kepada pocong, tapi percaya kepada Allah. Kita bersumpah demi Allah dan bersumpah demi agama, bukan demi pocong. Dan di pengadilan juga tidak ada sumpah pocong. Jejak digital memang kejam ya guys. Kalau di kasus Vina, pengacara dari Isa Sega tidak mengakui adanya sumpah pocong. Tapi kenapa di kasusnya Isa Sega berubah pikiran? Makanya netizen Channel mengatakan sepertinya ada rasa kekhawatiran yang luar biasa dari pihak pengacara Isa Sega, karena kliennya sudah dituntut 5 tahun penjara. Seperti inilah surat terbuka dari tim advokasi Isa Sega memohon kesediaan ibu sumpah mubahalah atau sumpah pocong dengan klien kami Isa Sega sesuai tradisi kebudayaan adat Indonesia atas tuduhan atau tuntutan dugaan pemerasan terhadap Isa Sega. Jadi jaksa penuntut umum itu mau disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Isa Sega tidak terbukti melakukan pemerasan. Dan tadi netizen Cendol menantang balik kepada pengacara dari Isa Sega, Bapak berani nggak sumpah pocong Isa Sega bahwa sound the ship bukanlah ditujukan kepada Mbak Sandi Punamasari. Jangan jaksa penuntut umum saja yang disumpah pocong, Isa Sega juga disumpah pocong. Itu baru adil. Dan di situ ada respon dari Ibu FS yang seolah-olah mendukung pengacara dari Isa Sega untuk melakukan sumpah pocong. Boleh juga komen di pengacara Mawar. Baru kali ini saya lihat sekacau ini melihat kasus main tahanan yang saya ikuti. Jadi ya harus juga pakai sumpah pocong. Karena hal yang paling menakutkan itu kezoliman. Ibu FS mendukung pengacara dari Mawar untuk meminta kepada jaksa penuntut umum agar melakukan sumpah pocong. Sekelas Ibu FS mendukung adanya sumpah pocong. Dan saya belum tahu nih apakah Ibu FS sudah menonton video lama dari pengacara Isa Sega yang tidak mengakui adanya sumpah pocong bahkan di pengadilan sekalipun. Di kasus Vina nggak percaya sumpah pocong, kok di kasus Sahrul percaya sama sumpah pocong? Pak sudah ketularan amnesia. Ada komentar, Bapak sudah ketularan amnesia. Di kasus Vina Anda tidak mengakui adanya sumpah pocong, tapi kenapa di kasusnya Isa Sega Bapak ini berubah, percaya gitu ya bahwa adanya sumpah pocong? Berdoanya pakai mukena jelas saja salah. Berdoanya pakai mukena jelas saja salah. Mungkin maksudnya ditujukan kepada Isa Sega. Kenapa ya pengacara yang bela orang salah tuh ngeselin? Namanya pengacara dibayar dan tugasnya memang membela seorang klien. Yang membuat geli netizen itu bukan pembelaan yang dilakukan oleh bapak ini kepada Isa Sega, tapi gebrakan barunya yaitu sumpah pocong yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum. Dan itu kan sudah terbuka. Kita lihat pada sidang berikutnya, apakah jaksa penuntut umum mau mengikuti kemauan dari pengacara Isa Sega. Harusnya yang sumpah pocong itu dia. Kan dia yang menyangkal itu ditujukan ke siapa. Nah, minta tuh sumpah pocong. Kenapa jadi Sandi yang harus sumpah pocong? Seperti kata netizen Cendol. Kenapa bukan dia saja yang disumpah pocong? Menyangkal soal sound the ship memang ditujukan kepada Mbak Sandi Punamasari. Kalau memang betul ada sumpah pocong, jadi jangan hanya jaksa penuntut umum saja yang disumpah pocong. Isa Sega juga disumpah pocong.